Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Michael. Sehari-hari bekerja di sebuah toko rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Michael bukanlah tipikal orang yang biasa, karena dengan kebiasaannya yang teratur, mulai dari tidur, makan, dan berak, dan lain-lain, sudah terbiasa teratur dengan rapi. Dengan kebiasaan yang sangat teratur, setiap malam selalu pergi ke restoran di dekat apartemennya untuk sekedar meminum kopi. Dan menghabiskan waktu dengan membaca buku komik kesukaannya. Di sisi lain, kita mulai diperkenalkannya dengan seorang wanita bernama Alina. Dan dari cara berpakaiannya, kita sudah menyadari bahwa ia bekerja sebagai wanita penghibur. Si Elena sempat menegur Michael duluan terkait buku yang ia baca. Duanya akhirnya saling mulai berkenalan, walaupun Alina tak memberitahukan profesi dan hobinya. Sampai suatu malam di mana keduanya asik berjalan di tengah malam, sebuah mobil datang dan dua orang dengan berpenampilan Rusia menghampiri Alina dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Salah satu dari mereka tersebut cuma memberikannya kartu nama sekiranya Michael menginginkan wanita-wanita Rusia lainnya untuk diajak tidur. Makes everything seem possible again. Suka! Hari demi hari berlanjut setiap malam di restoran sambil membaca buku. Michael menanti kedatangan Alina seperti biasa, namun ia tak kunjung muncul. Sampai suatu malam, si pemilik restoran mengatakan ia mendengar kabar bahwa Alina sedang sekarat sampai dirawat di sebuah ruangan ICU di rumah sakit. Di rumah sakit terlihat kondisi Alina seperti habis dihajar, habis-habisan. Di sana terlihat Alina dijenguk oleh seorang temannya bernama Mandy. Dari kejauhan, Michael menjenguk Elena di rumah sakit. Saat di lorong rumah sakit, ia mulai mengajak Mandy untuk berbicara dan mencari tahu penyebab karena kondisi Elena sampai bisa seperti ini. Mandy bercerita bahwa malam itu seorang tamu berlaku kasar dan memukul Elena. Ia pun membalas dengan memukul balik, dan kabar itu terdengar ke pemilik bisnis bernama Slevy yang akhirnya memukulinya sampai seperti ini. Dan jika ada yang melanggar lagi, ia akan dibunuh. Mengetahui kehidupannya Alina seperti ini, sebelum lanjut, subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya dari kami. Dan dari tim kami akan mengadakan giveaway jika tahun ini channel ini mencapai 100.000 subscriber. Dan hadiahnya sudah tertera di komunitas saya. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Akhirnya membuat Michael kepikiran sampai tak bisa tidur. Dan beberapa waktu lalu, markas mafia yang ia pimpin berada di sebuah restoran mewah. Michael memutuskan untuk mendatanginya secara langsung, serta menawarkan uang $10.000 sebagai tebusan agar Elena dibebaskan. Namun kedatangan dan penawarannya malah ditertawakan. Mereka mengejek Alina yang saat ini dalam kondisi sekarat akibat ulah mereka. Namun ia diusir paksa sampai di pintu keluar. Michael berubah pikiran dan memutuskan untuk menghabisi semua orang yang ada di ruangan itu. Keesokan harinya, kematian para mafia ini kemarin mulai diberitakan dari kepolisian setempat. Menduga para mafia ini mati akibat penyerbuan yang dilakukan beberapa orang. Sampai akhirnya seseorang bernama Teddy didatangkan dan dengan kemampuannya ia langsung sadar kalau pembunuhan ini dilakukan secara spontan oleh seseorang yang sangat terlatih. Dalam pembunuhan ini, Teddy adalah orang suruhan Mr. Pushkin yang ternyata merupakan pemilik bisnis sebenarnya dan jaringannya tersebar di beberapa negara. Dan Slevy hanyalah salah satu dari bawahannya. Koneksi Mr. Pushkin bahkan sampai kepada petinggi politik. Heran, penyelidik yang menyelidiki kasus ini bernama Frank adalah bagian dari jaringannya. Di mana Michael mendatangi salah satu rekan kerjanya bernama kita sebut saja John tanpa Akio Tojo yang sudah beberapa hari tak masuk bekerja karena ternyata rumah makan ibunya habis terkena musibah kebakaran dan ia sampai harus meninggalkan pekerjaannya. Michael pun datang dengan senang hati membantu si John untuk membereskan sisa-sisa kebakaran di gudang belakang. So I'm gonna help out around here now. Don't. And a half an hour later you'll watch the
Setelah bersih-bersih, John terlihat murung karena kejadian ini tak bisa ikut seleksi tes saat menuju parkiran mobil. Kedua polisi ini tiba-tiba bertemu Michael yang dari awal ternyata sudah sadar bahwa kebakaran kemarin adalah olah orang-orang ini. Ia pun memberitahu kedua polisi ini untuk berhenti memalak atau rekaman kejahatan mereka barusan akan disebarluaskan. Di mana Teddy mulai menyadari motif pembunuhan yang ini, ia pun memanggil Mandy untuk menanyakan di mana keberadaan Alina sejak dihabisi dipukuli oleh Slevy. Ternyata keberadaan Alina disembunyikan oleh Mandy dan sebagai sahabatnya ia takut kalau berkata jujur sahabatnya akan kembali mendapatkan penganiayaan. Beberapa hari sebelumnya, Teddy sadar kalau Mandy kemarin berbohong di bawah ancaman. Akhirnya mau tidak mau ia menceritakan kejadiannya. Beberapa malam sebelumnya, Michael datang berkunjung. Ia pun menceritakan ciri-ciri Michael dan apa saja yang ia ketahui. Namun ujung-ujungnya nyawanya dihabisi dan kini identitas Michael dan alamatnya sudah diketahui. Segala data yang ditemukan tentang masa lalu Michael menurut Teddy bukanlah data yang sebenarnya. Nampaknya masa lalunya disembunyikan sedemikian rupa. Di malam berikutnya, saat asik sedang membaca buku, seorang pria dengan berpakaian pekerja proyek masuk restoran dan Michael langsung tahu kalau orang itu adalah pembunuh bayaran. You know this girl? Ia pun langsung ditodong pistol sedangkan Teddy bersama Frank memantau dari jauh di sebuah mobil. Kejar-kejaran pun terjadi dan Michael membuat pingsan salah satu penjahat dan mengambil HP yang dibawa mereka. Teddy memutuskan untuk langsung menyerbu Michael di apartemennya, namun ia sendiri terlihat sedang berada di kamar mandi mengobati luka tembakan di pahanya. Teddy yang menyadari dari suara air di kamar mandi dan ternyata Michael bukan di sana, melainkan dirinya di apartemen lain. Dan ditemukan obat untuk mabuk perjalanan serta di laptopnya terdapat email pembelian tiket ke luar negeri sehingga para polisi ini berencana melarikan diri ke luar negeri. Malam itu Teddy sadar kalau itu hanyalah strategi semata dan yakin Michael sedang memantau mereka dari jauh. Keesokan harinya Michael pergi ke luar kota untuk menemui teman lamanya bernama Susan. Di sana ia bertanya siapakah Teddy sebenarnya. Keesokan paginya Michael dan suami Susan saling berbincang. Ternyata latar belakang asli Michael memang sudah dipalsukan dan ini dianggap sudah meninggal dunia. Dan Susan akhirnya datang kembali dari markas menggunakan heli. Ia mendapatkan seluruh informasi tentang Teddy, bahkan siapa sebenarnya Pushkin. Susan menanyakan kenapa Michael sampai rela kembali ke dunia gelap hanya untuk seorang wanita yang ia baru kenal. Michael hanya menjawab mungkin karena ia satu-satunya yang bisa membantu seperti Alena untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Frank merupakan polisi bawahan Teddy terlihat sedang bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara alarm mobilnya di garasi. Ia pun ke sana dengan hati-hati. Dari belakang, Michael muncul dan menghajarnya serta memborgol tangannya agar tak bisa lari. Terdapat pipa yang terhubung ke knalpot yang menyebabkan Frank tak bisa bernafas. Michael dengan santai mengajukan pertanyaan yang awalnya Frank menolak untuk menjawab, namun setiap kali kaca mobil tertutup menggunakan remote yang sudah dimodifikasi. Frank menyerah dan menunjukkan salah satu lokasi bisnis terlarang milik Pushkin. Dengan berpura-pura menjadi salah satu polisi, Michael berhasil diantarkan masuk menemui pimpinan operasional tempat itu.
Awalnya Michael ditodong dengan senjata oleh ketua geng, namun dengan mudahnya keadaan terbalik dengan ancaman. Dan para pekerja di sana dipulangkan dan Michael memberikan mereka masing-masing segepok uang sebagai tunjangan kehidupan selanjutnya. Dian Prank cuma bisa pasrah saat disuruh untuk menghubungi markas pusat. Sambil menunggu polisi datang, Michael menasihatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Polisi hanya terheran-heran siapakah pria yang berhasil melakukan penggerebekan besar ini. Akibat perihal tersebut, Pushkin kembali mengirimkan orang untuk menggantikan Teddy. Namun saat orang yang akan menggantikan Teddy ke toilet, tak lama kemudian Michael muncul yang berarti pengganti Teddy sudah dihabisi. Teddy awalnya mengira itu semua ancaman semata, namun ternyata Michael juga sampai tahu masa lalu dirinya yang orang lain tak mengetahuinya. Body by body, or malamnya, Michael membuka salah satu data yang Prank simpan, bersihkan tentang data-data bukti, bisnis Pushkin dan siapa saja pejabat yang menerima aliran dananya. Dengan meledakkan salah satu kapal tanker milik Pushkin. Dan hal ini membuat Pushkin semakin resah dan meminta Teddy bersama tim barunya untuk segera menghabisi mereka. Dengan cara menyandera orang-orang yang Michael kenal agar mau ke lokasi yang di sana, Teddy sudah siap untuk menghabisinya. Beberapa waktu kemudian sebuah bus melintas yang seharusnya Michael gunakan untuk menemui Teddy dari jauh. Sniper sudah siap untuk menghabisinya. Dan ternyata itu hanyalah HP-nya saja yang sudah diatur untuk meneruskan panggilan dari lokasi aslinya. Tak lama, suruhan Teddy mendengar suara musik dan ia pun sambil menodongkan pada John dan mengarahkan ke tempat asal musik ini diputar. Saat sampai di sana, Michael muncul dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah berhasil mengeluarkan para sandera, John kembali masuk ke toko untuk menolong Michael yang baru saja habis bertarung dengan salah satu penjahat botak yang cukup tangguh. Saat keduanya berusaha kabur, John terkena tembakan di paha kanannya. Michael berusaha menenangkannya dan meminta John waktu 40 detik lagi untuk mematikan seluruh jaringan listrik. Keduanya pun berpencar dan Michael diincar oleh bawahan Teddy. Ia mengambil tabung gas kecil dan masuk ke sebuah ruangan. Tindakan Michael ini tak sampai di sana. Beberapa waktu kemudian ternyata ia sampai ke kediaman Pushkin di Moskow, Rusia. Ia berhasil menyelinap sampai menemui Pushkin yang lagi mandi. Keduanya pun mengobrol dan entah mengapa Michael membencinya. Hingga Michael tiba-tiba menghilang dari kursi dan Pushkin pun keluar dari kamar mandi berusaha menyalakan lampu dan ya... Waktu pun berlalu, Michael menikmati hari-harinya yang damai. Sepulang dari belanja, ia dihampiri oleh Alina yang sudah terlihat sudah kembali bugar. Dan film pun tamat. Dan kita akan melanjutkan film keduanya yang dirilis pada tahun 2018 mendatang.